Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Ika Febrilia selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas e-commerce yang menyediakan fasilitas B2B atau business to business, yaitu yang kami pilih adalah Electronic City. Sebelum dimulai, perkenalkan dahulu anggota dari kelompok 2. Saya Asel Putrida. Saya Lisna Sintia. Saya Musyafa Ali. Saya Mustain. Saya Syifa Syaukiah. Ya, baik, langsung saja masuk materi ya, teman-teman. Yang pertama ada pelaksanaan B2B pada Electronic City. Boleh di next. Sebelumnya kita harus ketahui apa itu pengertian dari B2B atau business to business adalah aktivitas transaksi bisnis secara elektronik antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Boleh di next. Nah, sedangkan Electronic City merupakan perusahaan retail peralatan elektronik yang menjual perlengkapan elektronik kantor dan rumah tangga. Jadi selain penjualan ke konsumen, Electronic City ini juga menyediakan fasilitas B2B untuk pengadaan suatu perusahaan. Untuk yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Kepada Syifa Syaukiah, dipersilakan. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan B2B pada Electronic City. Yang pertama, Electronic City merupakan perusahaan retail elektronik pertama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, berpengalaman lebih dari 19 tahun. Yang ketiga, memiliki jaringan toko yang luas di Indonesia. Yang keempat, kategori dan stok produk lengkap. Yang kelima, produk terpercaya dengan garansi. Yang keenam, didukung oleh lebih dari 200 merek. Yang ketujuh, berbagai pilihan metode pembayaran yang aman. Yang kedelapan, memiliki sistem website dan e-commerce yang terintegrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Lisna Sintia akan melanjutkan tentang the procurement process. Boleh di next. PT Electronic City Indonesia merupakan salah satu dari pelopor perusahaan retail produk elektronik modern di Indonesia. Berdiri sejak tahun 2001 dan membuka toko standalone sekaligus toko pertama di Sudirman Central Business District. Electronic City resmi menjadi perusahaan terbuka pada tanggal 3 Juli 2014 dan tercatat di PT Bursa Efek, kode saham ECII. Next. Gerai retail elektronik modern ini harus bersaing ketat dengan toko tradisional dan hipermarket. Saat ini, porsi penjualan elektronik terbesar dipegang oleh tradisional dengan 70%, baru hipermart sebesar 20%, dan retail elektronik modern sebesar 10%. Tak heran, di tengah ceruk pasar yang sempit, persaingan antar gerai retail elektronik modern sendiri kian sengit. Untuk mengatasi sengitnya persaingan, Willy mempunyai beberapa cara jitu. Pertama adalah dengan terus menambah gerai Electronic City. Electronic City sendiri saat ini memiliki 10 gerai. Next. Nah, di sini untuk pusat bantuan dari Electronic City sendiri, dan yang kedua ini di order status apabila kita ingin melacak pesanan kita, dan yang di sebelah kanan ini adalah kita bisa membayar via yang tertera di sini. Next. Dan ini yang di sebelah kiri ini ada cara untuk memesan di Electronic City, dan ini juga, dan untuk yang ini adalah informasi pick up. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Iya, selanjutnya ada supply chain management system. Next. Pertama ada situs web belanja online. Jadi Electronic City memiliki situs webnya sendiri dengan alamat www.eci.id.
Jadi pada tahun 2012, Electronic City meluncurkan platform e-commerce melalui sistem resmi perseroan dalam upaya untuk memperkuat citranya dalam menjaring konsumen yang lebih memilih untuk membeli produk secara online. Pilihan produk-produknya difokuskan pada produk yang mudah terjual dan dikirim seperti telepon seluler dan kamera. Harga produk online tidak berbeda dengan harga di toko perseroannya, dan pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti menggunakan kartu debit dan kartu kredit. Next. Selanjutnya ada sistem cross-docking. Electronic City menerapkan sistem cross-docking ini di mana dengan menerapkan manajemen pergudangan ini, produk dari seluruh pemasok digabungkan untuk tujuan pengiriman yang sama, lalu diberangkatkan dengan waktu yang secepatnya tanpa harus disimpan di dalam gudang, atau istilahnya zero inventory. Sistem cross-docking hanya mengenal istilah zero inventory, jadi tidak ada penyimpanan barang. Electronic City sudah menjalankan sistem cross-docking ini dengan 22 brand besar untuk gerai-gerai mereka di luar area Jabodetabek. Selanjutnya, zero inventory ini berkontribusi pada peningkatan availability produk di toko dalam jumlah dan waktu yang tepat, dan juga meningkatkan service levelnya ke konsumen. Next. Yang terakhir ada operational excellence atau OPEX. Jadi Electronic City membangun pusat distribusi di daerah Citerbogor, Jawa Barat dengan luas 19.750 meter persegi dan luas gudangnya 12.600 meter persegi. Hal ini diharapkan akan memperkuat pasokan produk Electronic City ke jejaring gerai miliknya. Dan pusat distribusi anyar itu akan melengkapi 11 pergudangan milik Electronic City, 3 diantaranya berada di Klender, Pulau Gadung, dan Cibinong. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah marketing. Next. Nah, marketing yang dilakukan oleh Electronic City adalah salah satunya Electronic City Outlet. Nah, Electronic City Outlet pertama kali dibuka pada tahun 2013. Pada 31 Desember 2019, perseroan telah mengoperasikan 5 Electronic City Outlet. Karakteristik Electronic City Outlet adalah, yang pertama, target market adalah konsumen tingkat pemula dan menengah. Yang kedua, menawarkan produk-produk yang lebih terjangkau. Yang ketiga, tampilan toko dan penyajian produk menggunakan konsep bernuansa merah. Yang keempat, luas area penjualan bruto toko Electronic City Outlet berkisar 300 meter persegi sampai 700 meter persegi, dengan area penjualan bruto terbesar berada di Pemulang, yaitu 691 meter persegi. Next. Yang selanjutnya ada e-Citizen New Reward Program. e-Citizen merupakan program keanggotaan Electronic City yang diluncurkan pada tahun 2017. Jumlah anggota e-Citizen pada 31 Desember 2019 adalah sebanyak kurang lebih 96.000 member. Dengan memiliki e-Citizen, pelanggan berhak mendapatkan promo member untuk setiap pembelanjaan sebesar 100.000. Mendapatkan 1 poin yang dapat dikumpulkan dan ditukar dengan produk, gimmick, dan jasa-jasa servis lainnya. Next. Marketing yang dilakukan selanjutnya adalah promosi. PT Electronic City Tbk akan terus melakukan promosi dan kerjasama untuk mendongkrak minat beli masyarakat. Hal ini efektif untuk mendorong kinerja penjualan perusahaan. Selain itu, untuk menumbuhkan minat beli, juga perusahaan menggandeng perbankan untuk mempermudah nasabah membeli barang. Contohnya adalah seperti gambar, yaitu Bank BCA. Next.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.